ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki dan berjuang. Kita harus bangga sebagai orang Kristen. Kenapa kita harus bangga sebagai orang Kristen? Karena di dalam kekristenan kita ada keselamatan dan kita di sini bertemu dengan Tuhan. Karena itu, kalau kita tidak bangga lagi dengan apa yang kita percayai dan dengan apa yang kita miliki, untuk apa kita ada di sini? Maka oleh karena itu, yang pertama kita harus bangga. Untuk bertemu dengan Tuhan kita harus bersukacita. Untuk bertemu dengan Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita ini selalu ada tantangan, ya. Kita tidak akan terlepas dari tantangan. Karena tantangan itulah ujian kita, menandakan kita berkemenangan atau tidak. Karena kesulitan itulah ujian kita, menandakan kita mampu atau tidak. Karena pergumulan kita itulah kita, maka kita bisa menyelesaikan atau tidak. Jadi oleh karena itu, tidak ada yang perlu disesali di dalam kehidupan ini. Ada kesusahan, jalani saja. Ada sukacita, nikmati saja. Ada berkat-berkat, syukuri saja. Yang terutama adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita harus yakin juga dengan apa yang kita percayai. Kita harus yakin dengan apa yang kita imani. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita beribadah hari ini sedang memperkuat diri untuk menghadapi musuh. Kita beribadah hari ini untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Injillah yang bisa memperbaharui kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang bisa memperbaharui kekuatan kita. Kenapa kekuatan kita harus diperbaharui? Supaya kita jangan mudah diterpa. Supaya kita jangan mudah tumbang. Supaya kita jangan mudah meleset. Maka kita harus beribadah untuk diperbaharui oleh Tuhan. Dan oleh firman Tuhanlah kita semua boleh diperbaharui. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dalam perbaharuan kehidupan kita ini, supaya kita semakin diperbaharui oleh Tuhan, maka ada beberapa hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus senang dalam kekristenan kita ini. Kita harus bangga di dalam kekristenan kita ini. Kalau sedemikian, kita harus mengoreksi dulu kekristenan kita. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Bagaimanakah bicara kita untuk orang lain? Menyejukkankah? Memotivasikan? Menguatkankah? Itu yang harus kita koreksi. Di dalam umur yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sebagai pengikut Kristus,
sikap saya bagi anak-anak, sikap kita bagi orang tua, bagi anak-anak kami, sikap kita sebagai keluarga Allah, itu yang perlu kita koreksi di dalam perjalanan kekristenan kita. Karena kita harus bangga dengan kekristenan, maka ada yang kita benahi di sini, ada yang kita perbaharui di sini, ada yang perlu kita tutupi di sini. Apakah kita dengan segala perbuatan kita juga sudah bisa membangun orang lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja dalam perjalanan kehidupan kita banyak saja yang dilihat. Dalam satu hari ini barangkali kita bisa berdosa karena kelihatan kata-kata yang itu memang mau mati cara disebut sok sebui ewa semua tuh dia buat kursi di mana ada balik kursi lah so yang itu koi mah tapi orang sebuah tahun nasihat di mana bukan jangan lain yang posisi tulis dong dan kayak jangan tulis sini ini kayak jangan iba dong mengarang waktu diri iba mengarang waktu ganti. Jadi kita cerita salah harus dia tidak pernah sebenarnya melakukan apa-apa, dia hanya melihat karena dia mendakwa lalu dia sampai ya. Kalau nama katanya meriksa geremat apa sobi berbeda ini lalu tuh gereja lo kali ini lalu tuh gereja ketemu berbeda. Bapak Ibu Saudara kita sedang mematukan hal-hal yang sederhana yang kadang-kadang kita tidak perhitungkan, itu menghalangi berkat kepada kita. Berkat apa? Sukacita. Padahal kita sedang membangun sukacita dalam kekristenan kita. Tapi ada saja hal-hal yang kecil. Muhammad dok, jangan diskusi ala rohat ini. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati kita yang perlu kita jaga. Kalau si pendakwa itu terus naik itu, kalau di mana episode terlalu susah. Gimana? Bapak guru ke hal ini, enggak? Guru hal ini, enggak kemana itu? Buat itu saya pendakwa. Pendakwa hanya melakukan saja. Kita harus bisa menjaga hati. Di dalam kekristenan kita, maka kita harus koreksi. Kita harus jaga itu, kita harus peliharakan itu. Kadang-kadang kita sepele dengan hal-hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara, mereka semua melakukan. Belum tentunya tahu pola pergi ke bumi. Kedua, lalu bertuan, itu kata kasih bertuan. Semua taruh karek-karek dana itu. Itu pun bisa terjadi. Saya paling kalau bilang kurang sebulan. Jaga hati. Sifat. Dalam hal yang kecil saja bisa terjadi hal-hal yang mengganggu kemurnian iman kita. Dari mata saja. Belum lagi dari telinga. Belum lagi dari perasaan. Perasaan itu. Perasaan apa? Perasaan itu berjauh. Tapi lalu nama tahun 2022 perasaan jauh. Baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jaga hati. Kita benahi, kita koreksi kekristenan kita ini dengan cermin. Apa yang menjadi cermin? Adalah firman Tuhan yang bisa memperbaharui kehidupan kita. Adalah firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Adalah firman Tuhan yang bisa mempersenjatai kita. Maka itulah gunanya kita beribadah. Untuk diri kita,
Sebab di diri kita ini ada yang kita benahi kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, pernahkah melihat satu tanaman yang terjepit dengan semak? Dia akan semakin mengecil, dan pada saatnya dia akan kayak kuning-kuningan, sebab lebih kuat semak itu, dan pada saatnya dia akan mati seperti hujan kaum hujan. Ada benih yang bertaruh semak ini. Hati-hati kita Bapak Ibu Saudara, dunia ini adalah seperti itu yang bisa menghimpit kerohanian kita sehingga kita bisa gaul, sehingga kita butuh putus asa, bisa putus asa. Madili, oh namanya suruh dia nih, asal membangun. Yang penting hidup. Kita sebagai orang Kristen tidak hanya penting hidup, tetapi hidup di dalam kehidupan. Dan Allah kehidupan itu yang menghidupi kita. Kita harus hidup di dalam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita tetap ada diperbaharui oleh firman Allah, kita harus menjaga kekristenan kita dengan sebaik-baiknya. Injil itu perwujudannya adalah kasih. Oh, tusiu muara. Kesanalah wujudnya. Sebab itulah, sudah maukah kita menyapa yang kelas dengan kita? Sudah maukah kita dalam kasih Kristus untuk menyapa, bahkan menyapa yang kelas dengan kita? Injil itu berwujudannya kepada kasih. Karena itu kita jangan pernah menyimpang. Yang kedua, supaya kita tetap ada dalam perbaharuan Injil, perbaharuan kerohanian, perbaharuan iman, kita harus bayar hutang. Dan untuk tak kekeng, kalau tak kekeng perlu dibayar. Apa itu hutang? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, hutang kita lah mengerjakan yang terbaik dalam segala hal, termasuk pelayanan. Hutang kita itu, hutang kita juga untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih dekat lagi, hutang kita lah untuk menawarkan persahabatan. Hutang kita lah bagi pasangan suami istri untuk melakukan yang terbaik. Gak bohong amat kai juminta utang bunga maka inani mapedading dan sorry dok kamata las bohong kai nakai so dia bagaimana utang apa mapedading dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita serba berhutang sama dengan kita. Orang tua berhutang juga sama anak yang harus berbuat yang terbaik kepada mereka. Apalagi anak terhadap orang tua. Bayar hutangmu anak-anak kami terhadap orang tua, melakukan. Lakukan mulai sekarang. Jangan tunggu besok apa yang bisa dikerjakan hari ini yang terbaik bagi orang tua. Nah, apa yang terbaik dilakukan oleh anak-anaknya? Doa orang tua menyertai sepanjang jalan. Hari ini, marah ini. Usah kipe, siapa anak Tuhan naruh hutang. Isoroh untuk mengelulur.
bukan sesuatu yang bisa dikenakan orang tua untuk tua senantiasa menyertai. Jangan harus disuruh-suruh. Ingat bangun tepat waktu. Ingat mengerjakan pekerjaan dengan sekuat tenaga. Jangan bermalas-malas. Ubah. Jadi oleh karena itu tidak ada yang tidak berhutang di antara kita. Secara bersama-sama juga kita harus menawarkan kasih kepada yang lain. Sehingga mereka mendapatkan perhatian dalam kasih. Jadi main nabo HP pribadi ini kita sudah ada saupa ini. Karakter kita tidak sama. Lalu karakter cara berdalam itu tidak saupa. Kalau kamu itu kenapa dipilih cara berdalam tidak sama. Cara dari bina tidak saupa. Ada orang kok, ada orang lah jong-jong. Aduh, nah, bekok lo tinggal di rumah, tidak sama. Kami menghargai mereka yang sedemikian itu bagian hutang kita. Jangan mencela. Inilah sebenarnya hal-hal yang kecil yang tersepelekan, tetapi sangat menyentuh bagi Bapak Ibu Saudara kita sama Tuhan, dan dia berbeda siapa hal-hal besar, hal-hal kecil, hal-hal sepele. Tidak pernah salah paham itu dengan hal-hal yang besar-besar, hal-hal yang kecil. Jadi pada orang yang Kristen ini adalah orang dulu apa ini contoh. Tapi aturan bulan dia mengalir 50.000. Itu contoh. Hal-hal itulah manusia. Karena itulah kita harus beribadah supaya kerohanian kita itu lebih besar atau paling tidak berimbang dengan lamanya kita berumur, lamanya kita menjadi Kristen, lamanya kita menjadi anak Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita. Pandemi 2 tahun telah mengajar kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, justru semakin menjauhkan dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengizinkan kita. Tuhan sedang menguji. Yang perlu kita catat, semakin maju zaman ini jangan harapkan semakin tenang. Semakin banyak tantangan. Sahat Tuhan orang itu Tuhan Yesus. Abu Tuhan. Yang mulai itu sedang diizinkan Tuhan setiap persoalan itu di muka bumi ini. Bangsa dengan bangsa mampu berduai. Dan berido kami lebih bangsa kau. Kadang-kadang suku dengan suku. Kalau di periode menurut kalian, menurut kalian yang dulu, bulan kamu sana. Saya salah. Itulah ini suku kita. Makanya pada satu saat kami turun, langsung disimak parol itu hatai ibadah itu sompat. Sibuk aja menjaga dirinya. Sibuk aja menyelamatkan dirinya, sibuk aja untuk berlindung dan lain sebagainya, bahkan juga kepada ekonomi. Itu bukan hal-hal yang aneh. Dan itulah kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang pegang ekonomi di Indonesia atau dunia ini? Yang negeri Saudi malah satu harga, bingung atau gimana itu sih? Lu bisa pada saat-saat kena. Syukurlah
pada pemegang kebijakan di negeri kita masih bisa menangani ekonomi dengan baik. Bisa dipicu dari ekonomi. Orang yang makan lebih enggak tetap begitu. Ya, lebih makan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, hutang kita juga menawarkan persahabatan, perdamaian antara satu dengan yang lain, menjaga keseimbangan. Injil mengajarkan perbaikan diri dan tobat hati. Karena itu kita beribadah ini anutima nama kalian. Asalong dihita bohong. Ano modal ka? Walaupun ada modal, bohong. Apa na masa? Biasa-biasa. Kita tidak akan terganggu. Saya tidak akan terganggu oleh karena keburukan orang lain. Apapun bagaimana sikap orang Kristen. Jadi kita harus menawarkan kebaikan, kasih. Terserah diterima atau tidak diterima. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita koreksi diri sendiri. Dikubui dong. Bangga makai baru mua kena. Ikubui dong bangga kamat tahun baru nya kena. Soalnya bangga kai di banyak kamat. Itu bukan ini. Jadi Muhammad asal bangga kamat tai. Jaga pakaian, jaga sikap, sama-sama. Itulah kekristenan yang kedua. Yang ketiga, Injil menguatkan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, Omikron sudah sedang merebak di Pulau Jawa sampai Bali. Kiranya tidak sampai tembus ke Sumatera, ada yang kita harus berdoa supaya jangan banyak beban pemerintah sehingga kita akan bisa menikmati pembangunan. Terhambat pembangunan secara fisik politik, terhambat pembangunan rohanian juga kalau kita tidak beribadah. Bisa beribadah di rumah, bisa di jalan aja, bisa kita berhubungan dengan Tuhan. Tapi persekutuan seperti ini juga Tuhan inginkan. Karena saya perlu didoakan, yang lain juga perlu dikuatkan, yang lain juga perlu mendapatkan motivasi. Sehingga dengan demikian perlu ibadah bersama. Makanya Mazmur 133 itu anak-anak Tuhan yang duduk bersama, maka Tuhan berdiri bersama. Jaga, kita perhatikan hidup kita. Orang percaya harus punya kekuatan untuk menggunakan sosial media. Macam-macam besok. Orang percaya menggunakan ini dengan baik. Pura-pura memahami sosial media. Jangan anggap enteng kita dengan sosial media. Pada anak-anak kami juga kami sampaikan, gunakan itu untuk kebaikan, untuk kemajuan, untuk pendidikan. Jangan pernah digunakan untuk kesenang-senangan. Bapak Ibu Saudara, ada kawan yang mengatakan, "Anuain boho mangisap segala itu." Aku sesungguhnya bisa segala itu. Sonari kita menggunakan sosial media ini, apalagi dengan gelombang magnetik yang ada di sini, kita sedang menikmati
sesungguhnya kita sedang dipisah oleh di mana boleh luar negeri, kalau dari ruangan tertentu, atau berdua di sini. Kenapa? Itu gelombang magnetik yang ada di situ mempengaruhi seluruh sel-sel kehidupan. Aku ibadah berdua di sini Allah. Maka hari-hari juga akan menggunakan itu dengan seperlunya, dengan secukupnya. Pendidikan oke, untuk hal-hal komunikasi oke, tapi untuk senang-senang dengan game, dengan permainan, dengan batasi maksimal 2 jam dalam satu. Kenapa kami sampaikan seperti itu kepada hal-hal yang kecil seperti itu? Karena itu akan mempengaruhi saraf otak kecil sehingga lebih peduli ke situ daripada yang lain. Ini didengarkan di oleh Allah. Lebih peduli kepada permainan dan keadaan yang di HP-mu itu nanti daripada orang tua. Dipanggil tidak didengar. Berani pula mengatakan ini sedang main, ini sedang asik. Padahal orang tua memanggil itu, menelepon itu adalah sangat penting. Digunakan itu untuk usaha, gunakan itu untuk pendidikan, gunakan untuk komunikasi. Kita harus kembali kepada iman dalam menjalani dan menghadapi kemajuan ini. Kembali kepada iman. Supaya kita boleh kuat selalu beribadah. Kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Firman Tuhan inilah yang membaharui kehidupan kita. Firman Tuhan inilah yang menguatkan kita. Jadi kita jangan hanya kebiasaan beribadah kita. Jangan karena fasih lidah, maka ada pujian kita yang dikatakan. Jangan karena fasih lidah kita untuk menyanyikan pujian kita. Tapi pujian itu adalah pujian dari hati yang menyenangkan. Jangan fasih lidah dalam kata-kata firman Tuhan itu. Tapi adalah ini kekuatan Allah yang bisa membangun dan memperbaiki. Apalagi tidak mengerti sama sekali firman Tuhan. Apalagi tidak punya Alkitab, tidak pernah juga ke gereja. Apa yang mau dia pegang dalam hidup? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita pikirkanlah yang terpenting. Saya mengatakan ini yang terutama dalam hidup ini, maka ada pujian kita yang terutama di dalam hidup ini. Kita nyanyikan dulu. Yang terutama di dalam hidup ini. Baik, kita sama tanya. Jadi, kalau lebih ini, sama tanya. Jom kita sedih. Ya, terutama di dalam hidup ini. Dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
Bayangkan dunia ini ditempatkan sebagai peneliti yang harus diselesaikan, yang harus diuruskan. Dengan waktunya Tuhan, kita tidak tahu. Dunia ini adalah tergantung tanpa tali. Oleh Yesaya, jauh sebelum ada ilmu pengetahuan tentang antariksa dan galaksi. Tapi pengilhaman itu disampaikan Tuhan kepada Yesaya, bahwa planet bumi ini tempat kita sebentar. Ibarat masa Karmena karena monti di Ngana pasal. Lalu ingatan yang kekal itu di mana? Orang tidak tahu di mana letaknya itu. Itu masih misteri. Mulai dari zaman wahini surga Yerusalem yang baru itu dikatakan akan ketemu, karena Allah masih merahasiakan dengan dibuat. Dekat matahari kan tidak mungkin. Matahari itu sangat jauh dan besarnya sampai ke bumi. Itu sudah panas. Kalau dekat situ ya halus. Dekat bintang yang mana? Tidak tahu. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita dengan misteri ilahi yang tidak diketahui. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita menyadari, saya bayangkanlah laut bumi ini dihanguskan. Teluk yang tidak ada batasnya. Habis maksudnya. Kita coba di sini pakai kalau di Sawadran. Habis ini. Itu dia dong. Saling naik-naik. Itu dia. Takkan dua coba. Bapak Ibu Saudara, tahu berapa umur orang di situ semua? Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak. Diperhitungkan sekitar umur 33. Dan kita pada berumur surga. Berdek naik hoi dong. Di umur 77 tahun. Nah, isi kosong-kosong. Diubahkan Tuhan seumur 33 tahun. Pas mudah-mudahnya, pas energi. Malah tepuk tangan memuji Tuhan. Ayolah dan memuji Tuhan dan isi. Malah semua. Yang ada dari kita di siang indah. Yang ada dari yang paling indah di dunia ini di mana? Di Selancar dong. Di Selancar mana indah dia tahu. Itu besok. Kami kalau di sini belum pernah apa yang tidak pernah dilihat Tuhan, apa yang tidak pernah terlintas oleh pemikiran kita, apa yang tidak pernah kita dengar. Suara di musik kau ini, suara musik ini sana. Kasih maaf dong, begini, kalian mau musik sana, lagu mah, asal musik kau, lagu isi, lagu. Puji Tuhan. Haleluya. Kata begitu di musik karena tak sekolah. Ya, yang kita bangun untuk itu adalah pembaharuan di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita dibaharui oleh Tuhan. Setiap hari. Anggo halu jauh tayok na baluja. Bagi-bagi siang-siang sore-sore. Kerja kedua, kerja kedua. Bukan main karena sama-sama. Kau jaga, bahasa. Aku tak pilih hidup nasi. Apa yang ada pada aku jaga? Kau malah bagi dulu. Kalau itu jaga dari normal. Asing masuk nak dari bibi berjaga. Mana usaha udah nato na bagi kursi. Kursi itu semua jaga kau. Belagi kalau ada baik pasu-pasu. Sekecil-kecilnya apa yang Tuhan berikan kepada kita jaga. Aduh lo harap lah. Aduh luar biasa. Raus. Dulu tanya kono raus. Jadi, aduh kembalikan di raus. Kamu. Di pos nyamuk. Dijaga. Karena tempat sejarah itu harus dijaga.
saya tidak lalu itu tidak doang kok. Nation. Iman kita ini pun harus kita jaga sehingga tidak bisa disambar. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.